Shalom alaihim, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang memperkenankan kita memasuki hari baru pada saat ini. Selasa, 23 Agustus 2022. Radio Petra, The Voice of Love and Peace, pada gelombang panca 105.7 FM, menjadi pengantar berkat bagi kita untuk menghayati renungan embun pagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra, selalu di dalam hati kita menggemakan sesanti prasetya, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Semoga terus menolong kita untuk berbuat baik dengan menyatakan kasih Tuhan sebagai berita Injili, karena karya agung Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang senantiasa membawa hidup di dalam terang Tuhan, untuk menerangi kehidupan ini. Dan semoga dengan terang kita menjadi berkat Tuhan. Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, mengajak kita semua merenungkan tentang apa yang menjadi bagian dari sabda Tuhan, dengan tema dari gelap terbit terang. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan memetik hikmahnya dengan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, mohon kelangsungan berkat Tuhan terlebih dahulu. Kepadamu Tuhan kami bersyukur karena hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur dengan segala keberadaan kami, dengan kekuatan kesehatan ataupun juga dengan apa yang kami rasakan dalam tubuh kami, bahkan kehidupan kami dengan beban yang ada, sakit penyakit yang masih ada, dan perjuangan yang masih harus kami lanjutkan. Namun semuanya itu menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau meneduhkan diri di bawah naungan rahmat-Mu, agar kami beroleh keteguhan hati. Itu semua kami temukan karena Tuhan menemukan kami, dan Tuhan memberikan hikmat melalui sabda, sehingga Engkau bentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan hidup dalam keteduhan, dan Tuhan perkenankan meneguhkan kami. Engkau membuat hati kami bening sebening embun pagi. Kemurnian hidup Engkau berikan bagi kami, agar kami boleh memaknai kemurnian hidup ini dengan terang firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus melayakkan kami. Roh Kudus membimbing kami untuk mendengar, menghayati, merenungkan dan melaksanakan kehendak Tuhan, karena hikmat yang boleh kami petik dan kami laksanakan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu semua menjadi berkat bagi kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat sejati, Sang Firman sejati, kami mohon kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan adalah dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, namun akan saya baca mulai dari ayat 1. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong.
Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat Petra yang diberkati Tuhan, berbicara soal terang, ada dua pengertian. Terang yang nampak dilihat oleh mata, yang menjadikan manusia melihat dan mengerti tentang apa yang sepanjang dilihat oleh manusia. Dengan terang, manusia bisa melihat benda-benda, benda hidup, benda mati, mewujud dengan fisik yang ada, kan ada sinar yang dapat dilihat oleh manusia. Physically, sedemikian rupa adanya. Namun juga terang dapat dimaknai sebagai bentuk kiasan, kegambaran dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh manusia. Sebagai contoh adalah hati yang terang. Orang tidak dapat melihat hati. Orang tidak dapat melihat kedalaman hati. Tetapi orang dapat menghayati tentang bagaimana hati dan bahkan suasana di dalam lubuk hati ada terang. Dan ini memberikan pengertian sesungguhnya dalam hidup ada hal-hal yang dikotomis. Sebagaimana pemahaman saya Bapak Ibu saudara sekalian, ada terang dan gelap. Lawan dari terang adalah gelap. Ketika terang menjadikan orang dapat melihat dan gelap menjadikan orang tidak dapat melihat. Dengan hati terang, manusia melakukan kebaikan. Tetapi dengan hati gelap, manusia melakukan kejahatan. Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, kalau pagi ini kita merenungkan sabda Tuhan tentang terang, maka kita sungguh bersyukur bahwa terang itu adalah dari Tuhan. Di dalam penciptaan, terang dari Tuhanlah yang mengawali segalanya. Karena bagian bacaan berikutnya disebutkan bahwa terang itu baik, dan Tuhan menjadikan terang ini sebagai penciptaan yang pertama. Kita patut bersyukur bahwa terang yang berasal dari Tuhan ini mengawali tentang cara Tuhan menyatakan pekerjaan berikutnya bagi alam semesta. Maka untuk hal ini saya hendak menyampaikan hikmat dari Tuhan dua hal. Yang pertama, firman Tuhan ini mengajak saya Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengawali setiap derap langkah kehidupan dengan terang. Karena sekali lagi, terang adalah dari Tuhan sejak awal mula ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Supaya apa yang kita lihat, kita resapkan di dalam hati, kita putuskan di dalam hati, supaya makna terang Tuhan ini betul-betul menjiwai seluruh totalitas pemikiran kita, konsep, rencana, atau apapun yang akan kita lakukan di dalam terang yang mengawali segalanya, yang akan
saya, Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat Petra lakukan. Yang kedua, dari sabda Tuhan ini jelas apa yang Tuhan kehendaki adalah memisahkan yang gelap dan yang terang. Ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara sudah menjalani hidup di dalam terang untuk mengawali segalanya, maka dengan demikian kita tidak ada komitmen untuk hidup di dalam gelap. Gelap membuat serba terbatas, bahkan gelap ini menjadi banyak orang takut, terutama anak-anak ketika ada di dalam gelap. Sekalipun demikian, kadang kita harus menjadi orang atau bahkan terlalu sering menjadi orang-orang yang mengalami ketakutan karena kegelapan. Gelap benar-benar physically yang bisa membuat orang dalam suasana tidak mampu melihat, tetapi juga dalam makna kiasan. Kesalahan dan dosa adalah cara manusia memutuskan di dalam hatinya kegelapan yang ingin ia lakukan. Dan ternyata dan anehnya banyak orang suka dengan kegelapan, dengan rupa-rupa kejahatan, dari yang bentuk sederhana maupun yang begitu luar biasa. Dan tiap hari anehnya semakin banyak orang belajar, semakin banyak orang memahami pengetahuan, semakin banyak orang belajar dari kehidupan sehari-hari, tidak semakin berkurang orang untuk sadar bahwa hidupnya di dalam kegelapan dan kemudian bertobat atau kembali kepada jalan Tuhan. Justru banyak orang semakin nekat, semakin banyak kejahatan. Mari kita selidiki sejenak, Bapak Ibu, di media sosial berita-berita. Banyak bertebaran berita-berita tentang kejahatan. Ini memberikan pengertian. Manusia seringkali mengawali hidupnya bukan terang, tetapi dengan kegelapan. Maka ini bentuk perjuangan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk mengisi hidup. Ketika terang sudah mengawali apa yang akan kita lakukan, maka kemudian kita mempraktekannya dengan perjuangan bahwa terang yang dari Tuhan itu adalah baik. Maka warnai hidup ini. Mari kita warnai hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan terang yang dari Tuhan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dan 6, khususnya ayat 6. Ketika Rasul Paulus melayani jemaat di Korintus, dia sebagai rasul, namun mau menyebut diri sebagai hamba Tuhan untuk melayani jemaat di Korintus, menyampaikan penerangan budi. Dan tentu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuatnya terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jikalau pada awal Tuhan menciptakan, terang mengawali segalanya. Berproses dalam kehidupan kesejarahan umat manusia sampai pada bangsa Israel, yang seringkali hatinya diliputi dengan kegelapan, sampai pada akhirnya Tuhan datang menyelamatkan manusia, membebaskan manusia. Ada pada diri Yesus Kristus. Hidup ini menjadi terang. Kegelapan sudah dikalahkan. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dan di situ ada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus.
Inilah yang menjadikan kita mengetahui tentang rahasia Tuhan. Pengetahuan yang benar, logos yang benar, karena firman yang benar. Membawa kita semoga berkomitmen untuk mengisi hidup di dalam terang, karena di dalam terang semuanya akan nyata, semuanya menjadi tersingkap. Mari kita mulai dari hati yang terang, karena terang adalah dari Tuhan. Menolong pikiran, tutur, dan sikap saya Bapak Ibu Saudara sekalian ada juga di dalam terang, dan terang itu akan terlihat oleh Tuhan. Kegelapan sudah dikalahkan, maka Tuhan akan senang bila kita menjalani hidup di dalam terang. Betapapun berat beban persoalan hidup ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bila semuanya di dalam terang Tuhan, maka akan mengendalikan emosi kita, mengendalikan cara kita bertutur, mengendalikan cara kita mengayunkan langkah, mengambil keputusan dengan sikap. Karena apa? Karena hati ketika sudah memantapkan dalam terang, mengkoordinasi akal pikiran kita, mewujud melalui perilaku kehidupan kita. Bila di dalam terang, maka kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Kita bersyukur Tuhan memberi terang. Dan mari dengan ungkapan syukur pula kita mengawali setiap langkah kita dengan terang yang dari Tuhan, dengan kebenaran sabdanya, karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Agung Perjanjian Baru, Juru Syafaat sejati yang diperkenan Tuhan. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur karena sabda yang Engkau anugerahkan. Kami beroleh hikmat yang begitu luar biasa untuk kami mengerti bahwa kehidupan kami ada di dalam terang Tuhan. Yang sejak dari awal Engkau menyatakan penciptaan terang sebagai penciptaan pertama. Dan kami menghayati dengan iman bahwa terang adalah kebaikan dari Tuhan, yang kiranya semua mendorong kami untuk mengambil sikap, memutuskan di dalam hati bagaimana cara kami hidup di dalam terang Tuhan. Terlebih ketika kami menghayati tentang karya Kristus, membawa hidup di dalam terang. Engkau Tuhan yang hadir dalam hidup manusia, menyatakan keagungan karya-Mu sebagai pribadi yang menolong umat manusia dengan nama Yesus Kristus, yang menyatakan keagungan karya membawa manusia menuju pada pembebasan karena mengalahkan kegelapan, yakni dosa dan maut. Sesungguhnya adalah terang yang sejati. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, penerangan budi, supaya kami dapat mengambil sikap dengan tugas kewajiban yang kami laksanakan. Maka kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk setiap kami dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, wirausaha, sosial kemasyarakatan, bersama dalam kehidupan berjemaat, berbangsa dan bernegara. Engkau sendiri Tuhan yang meneguhkan kami untuk senantiasa meyakini kelangsungan berkat-Mu di dalam terang Tuhan. Mampukan kami mengalahkan egoisme kehidupan ini, kedegilan hati, kekerasan, kejahatan, manipulasi, hal-hal yang kami selubungi dengan kemunafikan kami,
yang sesungguhnya itu bagian dari kegelapan. Kami mau menundukkan diri di dalam terang Tuhan. Ketika kegelapan sudah Engkau kalahkan, berikan kami kemenangan dengan kasih Tuhan, hati, pikiran, tutur, dan sikap kami untuk bekerja, berjuang, mengabdi, melayani dengan dedikasi yang harus kami wujudkan dengan tugas pemberian apapun yang Tuhan anugerahkan. Dari yang sederhana hingga yang luar biasa, teguhkan kami Tuhan. Kepeningan sabda-Mu bagaikan embun dengan kelembutan, namun dapat memancarkan bias terang, menolong kami untuk Engkau perkenankan jadi pengantara berkat, menerangi kehidupan ini. Secara khusus untuk Radio Petra, Engkau berkati pancar siar yang dinyatakan adalah terang untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami untuk membawa terang dalam kehidupan masyarakat Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, supaya mereka-mereka yang berjuang di dalam terang dapat mewujudkan hal baik dalam kehidupan ini. Demikian juga mereka-mereka yang masih ada di dalam kegelapan, yang ingin merusak kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan sudah berkeadilan, dan kiranya mereka membuka hati untuk beroleh terang, menuju kembali kepada jalan kebaikan. Mampukan kami Tuhan melaksanakan tugas kewajiban hari ini dengan terang yang dari Tuhan. Kami bersyukur dan mohon kelangsungan berkat Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan dengan segala daya kekuatan yang ada. Di tengah persoalan pergumulan, kami boleh merasakan kekuatan dari Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, Sang terang sejati, yang memungkinkan kami berdoa, mohon kelangsungan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru syafaat sejati kami berdoa, mohon kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dimanapun berada. Renungan Embun Pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah dan beserta ke atas Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Bila ada hal yang berkenan, kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para sahabat Petra berkenan memaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan terus memberkati kita sekalian. Amin.